Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Sabtu 14 Oktober 2023. Saya Pendeta E.H. Siberani bersama istri akan membagikan renungan harian yang dikeluarkan Majelis Sinode GKOD Indonesia dengan pola pembacaan Alkitab 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon kekuatan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami kembali boleh menikmati hari yang baru pemberian Tuhan bagi kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 45 dan 46. Demikian firman Tuhan. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Tema iman dan ketersinggungan. Saudara-saudara, kita merenungkan kebenaran firman ini dengan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang mendasari orang Yahudi tersinggung dengan perumpamaan ini? Saudara-saudara, perumpamaan tentang penggarap kebun anggur disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang banyak yang hadir di Bait Allah di Yerusalem. Perumpamaan ini melukiskan seorang pemilik lahan yang membuka kebun anggur dan menyewakannya kepada penggarap-penggarap. Dan penggarap-penggarap itu menurut sang pemilik kebun dipandang gagal melaksanakan tugasnya karena satu, penggarap-penggarap itu tidak memberikan bagian si pemilik lahan dari hasil panen. Dua, penggarap-penggarap itu menangkap, menganiaya, dan membunuh hamba-hamba dan anak sang pemilik kebun pada saat datang untuk mengambil bagian sang pemilik. Ketiga, para imam kepala dan orang-orang Farisi yang mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkan oleh Yesus. Disinilah letak ketersinggungan orang-orang Yahudi. Dan seketika itu pula timbullah niat jahat dan penggarap-penggarap untuk menangkap dan membunuh Yesus. Saudara-saudara, penggarap-penggarap dan perumpamaan itu memperlihatkan sikap hati yang penuh kejahatan, kecurangan, perampasan, dan sifat yang ingin menguasai kebun anggur milik orang lain. Bagaimana caranya kita memproses ketersinggungan dalam persekutuan? Pada umumnya, ketersinggungan itu adalah perasaan negatif yang timbul ketika seseorang mengungkapkan dan mengucapkan perkataan dan melakukan tindakan yang melukai hati. Saudara-saudara, sifat yang mudah tersinggung sering membuat energi kita banyak terkuras. Karena ketika kita tersinggung, minimal kita akan sibuk membela diri atau membenarkan diri dan memikirkan kejelekan orang lain. Sifat ketersinggungan ini sangat berbahaya karena dapat merusak hubungan persahabatan, hubungan pertemanan, hubungan kekeluargaan, dan hubungan persekutuan umat. Saudara-saudara, cara untuk memproses ketersinggungan itu diperlukan. Satu, menciptakan persaudaraan. Gereja selain sebagai institusi, gereja adalah merupakan persekutuan kehidupan
yang mencerminkan kehidupan kasih persaudaraan. Kristus sebagai kepala gereja mengajarkan umatnya supaya saling mengasihi. Oleh karena itu, sebagai umat yang beriman harus memiliki tugas dan tanggung jawab menurut peranan, fungsi, dan harisma masing-masing untuk ikut serta mewujudkan persekutuan kasih persaudaraan yang mendalam. Jadikanlah setiap orang mengagumi bagaimana kita umat Tuhan saling memperhatikan, saling mendukung, dan saling mendampingi, dan saling mengasihi satu sama lain. Sehingga semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid Yesus. Yohanes pasal 13 ayat 35. Kedua, ciptakan perjumpaan personal. Perjumpaan personal dapat mengungkapkan kesediaan untuk membaur dan berrelasi dengan orang lain tanpa membeda-bedakan, dan dapat saling mengenal, memahami, dan terbuka ruang untuk menumbuhkan solidaritas, empati, dan komunikasi yang hidup dan mendalam. Dua, dapat mendorong satu sama lain untuk belajar saling menerima kekurangan, kelemahan masing-masing, dan saling memaafkan, dan belajar terlibat dan berpartisipasi dalam membangun relasi yang akrab. Tiga, dapat membuat orang tidak lagi berpusat pada diri sendiri, melainkan masuk ke dalam kebersamaan dengan orang lain. Dengan demikian, masalah ketersinggungan yang berpotensi merusak hubungan persahabatan, hubungan pertemanan, hubungan kekeluargaan, dan hubungan persekutuan dapat diselesaikan dengan baik karena sudah tertanam dalam diri masing-masing kasih persaudaraan yang mendalam, sehingga masing-masing pihak dapat menerima satu sama lain dengan kasih yang memaafkan. Demikian renungan hari ini. Mari kita bagikan kepada sanak saudara, teman-teman, sahabat-sahabat, dan kepada anggota komunitas persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kembali kami mengucap syukur Tuhan, di mana kami sudah mendengar firman-Mu, di mana kami diingatkan pada pagi hari ini untuk kami boleh saling mengasihi, saling memperhatikan sebagai umat Tuhan. Jauhlah kami Bapa dari kami sebagai umat Tuhan saling tersinggung, tapi kami boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus boleh menjabarkan lebih lanjut dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Salam sehat dari kami dan selamat beraktivitas hari ini. Salam.